혜지가 주는 거야. 야, Di pagi hari, Hongju bangun dan ia berusaha mengingat hal-hal yang terjadi tadi malam. Ia melihat sekitar kamarnya yang berantakan. Hongju mulai teringat jika ia mabuk parah tadi malam. Ia juga mengingat perkataan konyolnya kepada Huyong. Tak lama setelah itu Hyeji datang untuk mengajaknya makan sup. Di rumah, Huyong membuatkan paman sup pengar. Karena supnya enak, paman ingin mengajak tetangga atapnya makan bersama. Huyong kaget dan langsung menolak. Di tempat lain, Hyeji dan Hongju makan dengan lahap. Setelah itu, Hyeji menegur Hongju karena datang ke restoran Sangpil sambil mabuk. Hyeji merasa tak enak dengan Huyong. Saat Hongju menjelaskan tentang Junho, Hyeji pun kaget. Hongju bilang ia tak bisa kabur karena sutradara menahannya. Hyeji merasa kesal karena Junho itu egois. Hongju bilang, itu sebabnya aku berusaha bersikap tegar di hadapannya biar Junho tahu kalau aku udah move on. Jadi aku tak bisa menolak ajakan mereka untuk minum-minum. 신영이나 진짜. 멍아, 너 위에 살거든. 안 돼! Setelah itu, mereka kembali membicarakan Huyong. Hyeji terus memujinya. Lalu, Hongju mengingatkan tentang perlakuan Huyong saat SMA. 10 kali Hongju mengantarkan surat Hyeji pada Huyong, namun, Huyong tak pernah membalasnya. Sampai-sampai Hongju mengikutinya ketika olahraga dan membuat tulisan di kelas Huyong yang membuat geger seluruh kelas, namun Huyong tetap acuh dan tak peduli. Di rumah, Huyong mulai menanyakan tentang Hongju pada paman dan menyuruh paman meminta Hongju mengajaknya berkeliling. Paman merasa aneh, karena sikapnya berubah tak seperti biasanya. Kemudian paman menelpon Hongju paman basa-basi. Lalu, paman bilang jika kerabatnya ingin diajak jalan-jalan oleh Hongju esok hari. Tanpa pikir panjang Hongju langsung setuju. Yang Hongju tahu kerabat paman itu gadis kecil. Padahal, foto itu adalah Huyong ketika menginjak taman kanak-kanak. Paman juga meminta Hongju mengajak Hye namun Hyeji menolak ikut. 내 친구 김혜지가 주는 거야? 이 언니만 믿으라고 전해줘요. 언니? Keesokannya Huyong bangun dengan semangat dan bersiap-siap. Saat Hongju datang ke rumah, Hongju kaget kok yang keluar Huyong, bukan seorang gadis kecil yang ia pikirkan. Huyong bilang foto gadis kecil itu adalah dirinya ketika masih kecil. Merasa tak sesuai, Hongju akan pergi. Namun Huyong memaksa ditemani, Hongju tak bisa menolak karena sudah janji pada paman. Hongju lalu berusaha menghubungi Hyeji, namun tak diangkat. Rupanya Hyeji ada di kamarnya dan merasa kesal karena Huyong sibuk, lalu ayahnya datang dan mengajaknya pergi. Setelah itu Hongju mengemudi untuk Huyong, lalu mereka datang ke taman hiburan. Huyong merasa beruntung dan bahagia bisa jalan berdua dengan Hongju. Mereka menikmati beragam wahana permainan. Di sana saat istirahat Hongju berusaha menghubungi Hyeji, namun tetap tak aktif. Ternyata Hyeji diajak naik gunung bersama dengan Kyungtaek. Hongju bilang pada Huyong jika ia merasa lelah namun berkat Huyong ia jadi bisa liburan. Setelah itu mereka melakukan lomba makan mie pedas, di mana yang kalah harus menuruti pemenang. Huyong merasa percaya diri namun ternyata Hongju berhasil mengalahkannya. Hongju lalu mengajak Huyong ke istana sambil memakai hanbok dan Hongju merasa senang. Saat Hyeji menuruni gunung ia merasa lemas dan hampir tergelincir, namun Kyungtaek menolongnya. Kyungtaek juga memeriksa pergelangannya lalu mereka canggung sendiri. Setelah itu ayah memanggil Kyungtaek, saat Hyeji duduk tak lama Junho mengirim pesan pada Hyeji dan Hyeji pun bergegas pulang. 누가 누구랑 놀아주는 건지. Di istana Hongju meminta Huyong mengambil fotonya dan Huyong pun jadi terpesona saat Hongju mengikat rambutnya. Saat Hongju mengajaknya pindah tempat foto Huyong merasa lelah, namun Huyong tak bisa menolak Hongju. Di sana Hongju gantian mengambil foto, Hongju sampai jatuh dan Huyong tersenyum diam-diam. Saat mereka akan pulang, hujan deras turun. Di mobil mereka membahas foto-foto tadi sambil berbincang-bincang. Dan di rumah Hyeji Junho pamit pulang, Hyeji menegurnya karena kembali datang ke kehidupan Hongju. Setelah sebelumnya meninggalkan Hongju, namun Junho tak menghiraukannya. Kemudian Hongju dan Huyong berhenti untuk melihat sungai Han. Saat Huyong mengingatkan Hongju tentang ucapannya saat mabuk, Hongju pikir Huyong marah karena ia bilang Huyong seperti anak kecil, sehingga Hongju meminta maaf. Huyong tersenyum karena Hongju tak mengingat aksi konyolnya.
Lalu Hongju mencoba menekan tombol kursinya dan tak sengaja membuka jendela hingga hujan masuk. Saat Huyong berusaha menolong, tak sengaja mereka bertatapan dan situasi menjadi canggung. 오. Saat sampai rumah, Hongju buru-buru turun, lalu berlari dari hujan. Saat berteduh di rumah, paman Huyong merangkulnya. Ia refleks karena bahu Hongju terkena cipratan hujan dan mereka pun kembali salah tingkah. Ketika Hongju akan pulang, Huyong memanggilnya dan mengajaknya makan ayam lain waktu. 안녕. 어떡해. 10 tahun lalu di perpustakaan, Huyong melihat Hongju kesulitan mengerjakan tulisannya. Saat Hongju melihatnya, Hongju langsung mengikuti untuk meminta jawaban surat Hyeji. Huyong tetap acuh dan tak ada respon apapun. Dan malah menyuruhnya untuk belajar menulis dengan benar. Mendengar jawaban Huyong, Hongju jadi kesal dan marah. Di kelas sambil bertanya tentang insiden perpustakaan dan merasa heran, jikalau Huyong tak menyukai Hyeji, mengapa Huyong tak mengungkapkannya dari awal? Ternyata sebenarnya Huyong merasa senang melihat Hongju menemuinya berkali-kali. 야, 강우야. Sore hari saat di perpustakaan, Huyong tak sengaja melihat Hongju yang ketiduran saat menyelesaikan tugas menulisnya. Huyong lalu mengambil kertas Hongju dan mengisi kertas itu, lalu mengumpulkannya. Saat Hongju terbangun, Hongju melihat kertas itu menghilang dan ia mengira kertasnya hilang tertiup angin. Keesokannya saat Hongju datang ke kantor, bosnya memanggil. Ternyata Junho ada di sini untuk bekerja sama bisnis. Hongju terkejut melihat keberadaan Junho. Ia mengingat rasa sakitnya saat 3 tahun lalu, saat Junho pergi meninggalkannya tanpa penjelasan apapun. 아휴, 오늘은 꼭 다 쓰고 가려고 했는데. 오빠, 준호 오빠. 괜찮으세요? 그럼요. Di kantor, Huyong bilang pada paman, jika ia akan tinggal lebih lama di Korea saat urusan bisnis selesai. Junho bilang ia kembali untuk Hongju. Hongju merasa kesal melihat sikap Junho yang tak punya rasa bersalah. Junho lalu bilang, kita tak pernah putus dan aku selalu memikirkanmu. Saat paman dan Huyong berjalan, mereka pun melihat Hongju dan Junho dan paman tahu jika Junho adalah mantan kekasih Hongju. Saat Hongju pamit, Junho menahannya. Melihat itu, Huyong langsung menggandeng tangan Hongju dan mengajaknya pergi. Huyong dan Hongju meninggalkan Junho pergi, lalu bersembunyi. Junho hanya tersenyum lalu pulang dengan mobilnya. Huyong membahas tentang mantan Hongju, akan tetapi Hongju tak ingin membahasnya. Hongju berterima kasih lalu pamit pergi dan melepaskan tangannya. 과거에 대한 얘긴 절대 하지 마. Saat kembali ke kantor, bos sudah menunggu dan semua orang di kantor tahu tentang percintaan Hongju dan Junho. Meski begitu, bos tetap ingin Hongju bekerja secara profesional dan mengambil proyek kerjasama dengan Junho, karena ini kesempatan besar dan ini membuat Hongju dilema. Di tempat lain, Huyong terus menatap tangannya yang digenggam Hongju. Saat paman datang, Huyong bertanya siapa mantan Hongju. Paman bilang Bang Junho yang ia lihat tadi. Huyong pun terkejut dan tak habis pikir. Di perjalanan, Junho ditelepon temannya yang merasa kesal karena Junho bekerja sama dengan Hongju, padahal Junho telah menyakiti Hongju. Temannya ini bilang dulu Hongju datang sambil menangis di hadapannya untuk mencari Junho. Mendengar itu, Junho tampak sedih, namun ia berusaha tetap percaya diri sambil bilang mustahil Hongju menolak proyek ini. 내대고 너랑은 말도 안 섞을 거라고 한 거. 나도 너 싫어 임마. 네. Huyong merasa kesal. Huyong bilang pada paman jika saat SMA ia menulis naskah panjang untuk buku Junho. Bukan itu saja, dulu saat Huyong akan pergi wawancara Olimpiade, Huyong tak sengaja bertemu Hongju yang akan membolos. Saat Huyong tanya, Hongju beralasan jika ia sakit dan mengancam jika Huyong berani melapor. Hongju datang ke terminal untuk naik bus ke Chorwon. Di perjalanan, Hongju tersenyum sambil melihat hadiah yang ia siapkan untuk Junho dan ternyata Huyong diam-diam mengikutinya naik di bus yang sama. Saat sampai, Huyong berniat kembali ke wawancara, lalu Hongju melabrak Huyong yang mengikutinya. Ia bilang, kamu menyerah mengikutiku?
Ah benar membolos terlalu liar untukmu si anak pintar dan teladan bersenang-senanglah. Tapi ternyata Huyong benar-benar mengikutinya kemanapun Hongju pergi dan ia merasa kesal karena ia terus dibuntuti oleh Huyong. Huyong berkata aku tak tahu kenapa aku mengikutimu. Setelah itu Hongju pun mengajaknya turun, lalu mereka berjalan jauh hingga akhirnya sampai ke pangkalan militer Junho berada. Hongju menghela nafas lalu berdandan ia mengungkapkan alasannya datang, yaitu untuk menyatakan perasaannya. Huyong hanya bisa menatap Hongju. Paman pun tak habis pikir setelah mendengar cerita Huyong, lalu paman sadar jika cinta pertama Huyong itu Hongju. Paman jadi heboh lalu mengingatkan jika Hongju tak mudah didapatkan. 경고했어! 미리 경고해! 너의 첫사랑이었다는 거야? 삼촌, 나 머리가... Dismanya dulu, kini Hyeji sudah menjadi guru. Begitu juga dengan Kyungtaek, Hyeji tak sengaja mendengar ketika guru lain ingin menjodohkan Kyungtaek dengan kerabatnya. Hyeji yang mendengar itu lalu ikut nimbrung dan Kyungtaek tampaknya menyukai Hyeji. Hyeji mengajak Kyungtaek bicara. Hyeji ingin Kyungtaek meneruskan kencan dengan Hongju, namun Kyungtaek bilang jika Hongju tak tertarik. Namun sebenarnya Kyungtaek memendam perasaannya kepada Hyeji. Di kantor Huyong masih merasa kesal dengan Junho, saat paman datang paman bilang Huyong dipromosikan dan ibunya ingin Huyong balik ke Amerika. Huyong pusing memikirkannya. 머리숱 많지. Saat berjalan di luar Hongju ada di belakangnya, Hongju ingin menyapa tapi tak jadi, saat Huyong berbalik mau tak mau Hongju menyapanya. Mereka pun berjalan bersama, lalu Hongju mengajak Huyong makan ayam goreng ternyata Hongju juga mengajak Hyeji dan ia bertanya bagaimana kalian bisa bertemu. Huyong berusaha menjelaskan tentang hari ini, namun Hongju menegurnya karena tak ingin Hyeji tahu dan tak ingin mengecewakannya. Huyong bilang kenapa kamu tak pernah berubah kamu masih tak tahu apa-apa dan masih bodoh. Hongju yang mendengar itu merasa kesal dan marah ia lalu pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Hyeji menyadari jika Huyong menyukai Hongju, Hyeji kecewa mengetahui fakta itu karena ia telah menyukainya selama 10 tahun tetapi Huyong malah menyukai sahabatnya Hongju, di mana mereka terlibat cinta segita. Namun ia menyadari jika perasaan tak bisa dipaksakan meski kini ia jadi serba salah, kemudian Hongju datang ke tempat Sang Pil untuk makan sambil mengomel tentang kekesalannya juga proyeknya. Bersama Junho dan jelas Sang Pil menentang itu. 다시 가? 그래? 나 이제 안 커. 지금 걔 중3 때 키야. 너 죽을 거 알고 씨부린 거지? Di rumah, Huyong lelah memikirkan semua yang terjadi hari ini. Saat Hongju pulang dan merebahkan dirinya, ia melihat poster Junho. Hongju membuka kotak tentang Junho. Saat melihat novel Junho, Hongju ingat karena novel itu juga ia bisa diterima bekerja. Keesokannya Hongju berangkat ke kantor lalu menemui bosnya dan bilang jika ia bersedia mengambil proyek bersama Junho. Sedangkan Huyong bersiap akan berangkat ke bandara untuk kembali ke Amerika. 이동한테 인사했어? Di sekolah Kyungtaek sedang mengajar dan Hyeji sedang duduk dan melamun di sebuah taman, terlihat di wajahnya ia sangat sedih dan kecewa. Saat Kyungtaek berjalan Hyeji memanggilnya Hyeji mencoba mencurahkan isi hatinya kepada Kyungtaek. Kyungtaek berpendapat tentang kisah cintanya. Kyungtaek bilang jika itu aku akan menyelamatinya karena temanku baik dan ia menemukan orang baik untuk dicintai. Hyeji pun terhibur dengan jawaban itu. Saat di perjalanan, Huyong menelepon Sang Pil namun tak diangkat. Huyong kembali teringat saat Hongju mencari Junho di pangkalan, petugas bilang Junho tak ada di sini, Hongju kecewa dan terus melamun. Saat Huyong mengajaknya pulang Hongju mengajaknya makan ramyun Hongju makan sambil menangis dan bilang tak akan pulang sampai bertemu Junho. Huyong meledeknya dan Hongju tambah menangis, Huyong serba salah lalu Huyong membujuk Hongju untuk kembali ke pangkalan. Di sana Huyong memaksa petugas memberitahu. Petugas itu pun bilang jika divisi Junho pindah ke gunung dan tak boleh dikunjungi selama 6 bulan, Hongju terkejut mendengar info itu. Mereka pun berjalan pulang menuju halte bus saat bus terakhir datang mereka pun tertinggal karena Hongju terjatuh. 어디로 갔는지 말해주세요. 너무 맵잖아. 야, 신고를 해? Saat ini Huyong akan sampai di bandara,
Namun Hyeji menelpon dan bilang jika Hongju keserempet mobil, Huyong pun bergegas putar balik ke rumah sakit dan mencari Hongju. Di sana Hongju terbaring pingsan dengan luka-luka, dokter datang dan Huyong bilang ia walinya. Saat kecil Hongju mendengar ibunya ingin mengirimnya ke panti asuhan namun Hongju berusaha tenang dan tersenyum. Saat SMA Hongju demam tinggi perawat memintanya istirahat di rumah namun Hongju tak ingin pulang karena ia tak merasa tenang di rumah. Saat Hongju sadar Huyong memegang tangannya, Hongju bilang kenapa kamu di sini? Aku baik-baik saja kamu boleh pergi. Huyong marah lalu meletakkan tangan Hongju di jantungnya. Kamu masih berpikir ini tanpa alasan? 뭘 자꾸 가? 내가 어딜 가? Nah itu tadi episode 23 Serendipity Embrace. Terima kasih yang sudah menonton, nantikan terus video selanjutnya. Dan sebelum berakhir kalian bebas berkomentar untuk request ataupun support channel ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen dan subscribe. See you next time.